Penyebab seri terakhir, MotoGP 2024 diberi nama GP Solidaritas. Sudah diketahui, hal itu berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di Valencia, tuan rumah seri terakhir yang seharusnya. Dorna Sports resmi mengumumkan balapan ke-20 MotoGP 2024 itu digelar di sirkuit Barcelona, Catalunya, Montmeló, Spanyol. Seri tersebut akan digelar pada tanggal seharusnya, yakni 15–17 November 2024. Menariknya, seri terakhir ini akan diberi nama resmi Solidarity GP atau MotoGP Solidaritas 2024. Hal tersebut tidak terlepas dari seri terakhir yang seharusnya digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Este. Sayangnya, seri terakhir itu dibatalkan karena wilayah Valencia terkena dampak akibat badai Dana yang menimbulkan banyak korban jiwa. Maka dari itu, MotoGP menggelar balapan ini sebagai bentuk solidaritas bagi wilayah tersebut. Dalam pernyataan resminya, mereka mengaku berutang pada tim, penggemar, dan komunitas Valencia, sehingga memutuskan menggelar balapan ini. Apalagi, perebutan gelar juara semakin sengit. Pembalap Ducati Lenovo Team, Enea Bastianini, mengaku akan membantu Pecco Bagnaia merebut gelar dunia di MotoGP Barcelona 2024. Asalkan tandemnya itu juga membantunya mengalahkan Marc Marquez dalam perebutan peringkat ketiga akhir musim nanti. Bagnaia sendiri berkali-kali menegaskan dirinya tak mau Ducati memberikan tim order kepada rider Ducati lainnya untuk membantunya mengalahkan Martin. Bastianini sendiri sempat menolak membantunya di seri Malaysia, tetapi kini mulai terbuka pada kemungkinan tersebut. Meski begitu, Bastianini sendiri juga sedang memperebutkan peringkat ketiga klasemen dengan Marquez. Saat ini Marquez mengoleksi 369 poin, dan Bastianini hanya tertinggal 1 poin darinya. Dalam jumpa pers di Sepang, Malaysia, Bestia justru meminta Bagnaia juga membantunya. Saya rasa saya bisa membantu Pecco, dan jika Pecco mau, dia juga bisa membantu saya. Dengan begitu, kami berdua bisa beruntung. Kita lihat saja nanti, ini tergantung banyak hal, tergantung posisi start kami akhir pekan nanti. Jorge bekerja sangat baik di Catalunya waktu itu, ungkapnya. Bastianini juga menyatakan membantu Bagnaia takkan semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, Martin dan Bagnaia sama kuatnya sepanjang musim ini. Apalagi dalam balapan di Catalunya pada Mei lalu, keduanya sama-sama berebut kemenangan sebelum finish di posisi 1–2. Jorge sangat kompetitif, begitu juga Pecco. Mereka berdua bekerja dengan fantastis. Namun saya rasa ketertinggalan 24 poin takkan mudah dipangkas oleh Pecco. Dia butuh kesalahan besar dari Jorge. Jujur saja, saya rasa ini bakal sulit. Mungkin justru lebih mudah bagi saya, karena saya hanya tertinggal 1 poin, pungkasnya. Marc Marquez disebut sebagai satu-satunya pembalap yang bisa membantu Jorge Martin menjadi juara MotoGP 2024, mengalahkan Francesco Bagnaia. Balapan di Barcelona nanti akan menentukan gelar juara antara Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Pengamat MotoGP Manuel Pecino menilai Marc Marquez akan jadi bagian penting dalam balapan penentu itu karena bisa mengubah keseimbangan antara Martin dan Bagnaia. Dialah satu-satunya yang bisa berada di antara mereka pada saat tertentu dan membantu Martin memenangkan gelar. Saat dia keluar, pilihannya hilang. Salah satu bisa menang, tetapi gelar juara tidak dipilih, ujar Pecino. Di mata Pecino, MotoGP di Barcelona jadi laga hidup dan mati bagi Martin serta Bagnaia. Terutama untuk Martin yang begitu berhasrat juara sejak musim lalu. Martin ingin berada di depan seperti biasa. 2 atau 3 lap pertama biasanya menjadi penentu balapan bagi keduanya jika tidak ada insiden di kedua pihak. Dan mereka bertarung sampai mati, sampai Martin berkata, "Ini sudah sejauh yang bisa kulakukan." Namun ada saat-saat menegangkan. Saya pikir itu adalah hal yang paling menarik musim ini, kata Pecino melanjutkan. Gresini Racing berhasil mendapatkan hasil yang cukup baik pada MotoGP Malaysia 2024. Tim satelit Ducati ini sekarang menargetkan hasil positif untuk seri terakhir MotoGP musim ini. Pada balapan utama di Malaysia yang digelar di sirkuit Sepang, kedua pebalap Gresini Racing memiliki performa yang kompetitif.
Sayangnya, salah satu pebalapnya mengalami nasib sial. Marc Marquez terjatuh saat berada di posisi ketiga. Adiknya, Alex Marquez, berhasil finish di posisi keempat setelah start dari posisi ketiga. Alex mengatakan, kali ini adalah balapan di mana dirinya mengumpulkan poin-poin penting dan makin nyaman menemukan kembali kepercayaan diri serta sensasi yang kurang dalam beberapa balapan terakhir. Itu bukanlah balapan yang mudah, karena dengan adanya bendera merah, saya harus menjaga konsentrasi tetap tinggi dan juga fisik saya tidak 100% karena sedikit flu yang membuat saya tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Saya harus berterima kasih kepada tim yang dekat dengan saya, bahkan di saat-saat yang sedikit lebih rumit, dan sekarang kami kembali ke level kami harus menikmati momen ini, ujar Alex dalam keterangan resminya. Marc, yang sudah meraih podium di sesi sprint race, harus merelakan potensi meraih podium kembali. Dia kehilangan cengkeraman ban depan saat bertahan di posisi ketiga. Namun juara dunia 8 kali ini masih bisa bangkit dan meraih 4 poin untuk tetap berada di peringkat ketiga klasemen dengan 369 poin. Di sirkuit yang secara historis rumit bagi saya akan mengatakan akhir pekan yang sangat positif di mana kami kompetitif kemarin dan hari ini. Ada hari-hari ketika Anda tidak tahu mengapa Anda terjatuh. Hari ini, saya merasa makin nyaman dan saya tahu saya bisa berjuang sekuat tenaga untuk posisi ketiga. Begitulah yang terjadi. Masih ada satu balapan tersisa dan saya akan mencoba menyelesaikannya dengan cara terbaik, kata Marc. Musim ini, Aldi sukses menjadi pembalap Indonesia pertama yang sukses menjadi juara dunia di ajang balap motor internasional dengan menguasai kelas World SSP 300. Ia juga sukses menjadi juara asal Asia pertama sejak ajang ini digelar pada 2017. Setelah mengunci gelar dunia di kelas ringan, Aldi menegaskan bahwa ia akan naik ke kelas World SSP dengan mengendarai Yamaha R9. Kini, tim yang ia bela pun telah diumumkan, yakni Evan Bros Yamaha, skuad yang bermarkas di Ravenna, Italia. Skuad ini pun bukan tim ecek-ecek. Apalagi mereka sukses menghadirkan Andrea Locatelli menjadi juara pada tahun 2020 dengan gaya yang dominan. Musim depan, Aldi pun akan bertandem dengan Can Oncu, rider Turki yang merupakan anak didik 5 kali juara World SSP, Kenan Sofuoglu. Gelar juara menjadi target Yamaha setelah musim lalu menjadi runner-up kejuaraan bersama ex-rider Grand Prix, sekaligus murid Valentino Rossi, Stefano Manzi. Aldi dan pembalap lainnya akan mencicipi mesin anyar pabrikan Garputala dalam tes shakedown pada 7-8 November di sirkuit Cremona, Italia. Sementara itu, World Superbike 2025 akan dibuka dengan akhir pekan lomba di sirkuit Phillip Island, Australia pada 21-23 Februari mendatang.